Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Walbertus Rancap Cemada dengan NIM 22320171. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah buku yang berjudul The Right and the Good, karya dari W.D. Ross. Selamat menyaksikan. Mungkin kita semua pernah berada dalam situasi sulit secara moral. Misalnya, kita berjanji bertemu teman, tetapi di perjalanan kita melihat seseorang mengalami kecelakaan dan membutuhkan pertolongan segera. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mendapati janji atau menolong orang yang sedang kesusahan? Pertanyaan seperti inilah yang dibahas oleh filsuf Inggris, yaitu William David Ross, dalam bukunya The Right and the Good. Melalui buku ini, Ross mencoba menjelaskan bahwa menentukan tindakan yang benar tidak selalu mudah dan tidak bisa hanya didasarkan pada satu aturan saja. Ross mengkritik teori utilitarianisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Menurut Ross, teori ini terlalu sederhana. Dalam kehidupan nyata, manusia memiliki banyak kewajiban moral yang harus dipertimbangkan. Kita tidak selalu memilih tindakan hanya berdasarkan akibat yang paling menguntungkan. Contohnya, seseorang tetap merasa berkewajiban untuk menepati janji, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolongnya, atau menghindari menyakiti orang lain meskipun tindakan tersebut tidak selalu menghasilkan manfaat terbesar. Konsep prima facie duties. Untuk menjelaskan hal tersebut, Ross memperkenalkan konsep prima facie duties, yaitu kewajiban moral yang pada dasarnya harus dilakukan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat dikalahkan oleh kewajiban lain yang lebih penting. Ross membagi kewajiban itu menjadi tujuh jenis, yaitu fidelity atau kesetiaan, yaitu kewajiban menepati janji dan berkata jujur. Ada reparation atau perbaikan, yaitu kewajiban memperbaiki kesalahan atau kerugian yang pernah kita sebabkan kepada orang lain. Selanjutnya ada gratitude atau rasa terima kasih, yaitu kewajiban membalas kebaikan orang lain. Selanjutnya ada justice atau keadilan, yaitu kewajiban memperlakukan setiap orang secara adil sesuai dengan hak dan jasanya. Selanjutnya ada beneficence atau kebajikan, yaitu kewajiban membantu dan meningkatkan kesejahteraan orang lain. Kemudian ada self-improvement atau pengembangan diri, yaitu kewajiban memperbaiki karakter, pengetahuan, dan kemampuan diri sendiri. Selanjutnya ada non-maleficence atau tidak merugikan, yaitu kewajiban untuk tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Nah, menurut Ross, semua kewajiban ini sama-sama penting dan tidak memiliki urutan yang tetap. Contoh penerapannya, misalnya kita berjanji untuk bertemu seseorang, namun sebelum sampai di tempat pertemuan, kita menemukan korban kecelakaan yang membutuhkan pertolongan segera. Dalam situasi ini, terdapat dua kewajiban yang bertentangan, yaitu kewajiban menepati janji dan kewajiban menolong orang yang sedang menderita. Menurut Ross, tidak ada rumus pasti untuk menentukan pilihan kita, harus mempertimbangkan situasi secara bijaksana. Dalam kasus tersebut, menolong korban kecelakaan dianggap sebagai kewajiban yang lebih mendesak, sehingga membatalkan janji dapat dibenarkan secara moral. Nah, kesimpulan pada video ini adalah, menurut pemikiran W.D. Ross, kita belajar bahwa moralitas tidak hanya soal mencari akibat terbaik, tetapi juga mempertimbangkan berbagai kewajiban yang kita miliki terhadap orang lain. Setiap keputusan moral memerlukan pertimbangan kebijaksanaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, tindakan yang benar adalah tindakan yang setelah dipertimbangkan secara matang, dianggap sebagai kewajiban yang paling penting dalam situasi tersebut. Itulah inti pemikiran dari W.D. Ross dalam bukunya yang berjudul The Right and the Good. Manusia memiliki banyak kewajiban moral, dan kebijaksanaan diperlukan untuk menentukan mana yang harus didahulukan. Sekian video dari saya, terima kasih.